Perjalanan sidang sengketa Pilpres 2024 sudah mencapai titik akhir. Selama 14 hari kerja ini, para hakim MK dan tim hukum dari 3 kubu paslon sudah bekerja secara maksimal. Bahkan beneran kejadian tuh yang katanya ada pemanggilan 4 menteri dari kabinet Presiden Jokowi. Di antaranya adalah Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Lalu ada update apa lagi nih yang bikin seru? Yuk kita bahas. Yang pertama ada kesimpulan dari Timnas Amin. Kita mulai dari kesimpulan yang diambil sama Timnas Amin dulu ya. Dalam dokumen yang disubmit kemarin, terdapat 7 poin kesimpulan yang mereka paparkan terjadi di Pilpres 2024. 7 poin tersebut meliputi, yang pertama adalah pengkhianatan terhadap konstitusi, independensi penyelenggara pemilu yang buruk, adanya tindak nepotisme, pejabat daerah yang mengarahkan bawahannya, dan juga perangkat desa yang dikerahkan untuk Pilpres. Nah, nggak sampai situ aja, Timnas Amin juga menyimpulkan ada keterlibatan aparat negara di Pilpres kemarin. Dan juga politisasi bansos yang akhirnya bikin perolehan suara Prabowo Gibran jadi melejit dan menang. Kalau tadi udah kesimpulannya dari Timnas Amin, sekarang kita ambil kesimpulan dari TPN Ganjar Mahfud. Dalam keterangannya, tim hukum TPN dari Todung Mulya Lubis menyebut ada 5 poin kesimpulan yang mereka buat. Mulai dari pelanggaran etik keikutsertaan Gibran Raka Buming Raka, adanya praktik nepotisme, dan juga abuse of power. Selain itu, TPN juga meng-highlight masalah prosedural pemilu di mana menurut mereka Prabowo Gibran tuh banyak banget melakukan pelanggaran pemilu tapi KPU sama Bawaslu diem aja. Selanjutnya ada juga masalah aplikasi IT-nya KPU yang disimpulkan sebagai penggelembungan suara Prabowo Gibran. Nah, selanjutnya yang terakhir kesimpulan dari tim Prabowo Gibran. Kalau dari Prabowo Gibran, mereka menyimpulkan ya harusnya gugatan itu yang nggak pernah ada. Disampaikan oleh Wakil Ketua Pembela Prabowo Gibran atau Oto Hasibuan yang digugat Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud di sini tuh lebih ke kecurangan demi kecurangan pemilu. Which is ya harusnya bukan ranahnya MK. Nah, ranahnya MK terkait perolehan jumlah suara masing-masing paslon. Kalau mau ngomongin soal kecurangan pemilu, kubu Prabowo Gibran juga menyebut hal itu nggak kebukti. Ketua tim pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra kemarin bilang, kesaksian 4 menteri tempo hari itu udah jadi bukti bahwa semua dalil yang dituduhkan para penggugat itu nggak benar. Prof. Yusril juga yakin Hakim MK tetap bakal mengesahkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Selanjutnya juga ada nih kesimpulan dari Bawaslu. Bawaslu juga menyampaikan kesimpulannya ke Mahkamah Konstitusi di mana kesimpulan itu bakal ngomongin soal tanggapan Bawaslu terhadap dalil pemohon, mulai dari isu Mas Gibran sampai politisasi bansos. Selain itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kemarin juga menyebut kesimpulan itu bakal ngomongin soal kinerja Bawaslu terkait pencegahan dan penindakan kecurangan pemilu. Pak Rahmat bilangnya penindakan itu nggak tersentral di Bawaslu RI doang, tapi juga dibagi-bagi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Selanjutnya yang terbaru banget nih, yang lagi juga heboh dan dibahas di banyak media, yaitu Megawati mengajukan amicus curiae. Ketua Umum PDI Perjuangan itu mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam proses pengambilan putusannya. Ada berbagai pendapat hukum yang Bu Mega kemukakan, tapi yang di-highlight adalah tulisan tangannya Bu Mega yang bunyinya gini nih. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Nah, gak cuma Bu Megawati yang mengajukan amicus curiae, tapi juga ada 4 BEM dari mahasiswa universitas di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menerima berkas amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk 2 perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Fakultas Hukum dari 4 perguruan tinggi. 4 BEM yang menyerahkan dokumen di Gedung 2 MK Jakarta Pusat Selasa kemarin adalah Dewan Mahasiswa Justisia FH UGM, BEM FH Universitas Pajajaran atau UNPAD, BNFH Universitas Diponegoro atau Undip, dan BEM FH Universitas Erlangga. Berlaku atau bertindak sebagai perwakilan 4 BEM yang menyerahkan berkas tersebut adalah Komisioner Bidang Pergerakan Dewan Mahasiswa Justisia FH UGM, yaitu Muhammad Emir Bernardin.
Ada juga nih dari 303 akademi yang mengajukan amicus curiae. Sebanyak 303 akademisi mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan agar Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Secara garis besar, amicus curiae yang diajukan berisi kajian tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Putusan itu membuka jalan bagi anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Para akademisi juga membahas pelanggaran etik Hakim MK di putusan itu. Mereka juga mencantumkan analisis tentang KPU melakukan kesalahan dalam memaknai putusan tersebut. Mereka berpendapat kesalahan KPU itu menyebabkan penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perbuatan yang batal demi hukum atau null and void. Akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun memastikan 303 akademisi tidak memihak ke pasangan calon manapun. Dia berkata sebagian besar akademisi itu adalah ASN yang tidak boleh partisan. Mereka pun tidak menuntut MK untuk mengabulkan gugatan dua pasangan calon. Ubedillah dan kawan-kawan hanya ingin MK berlaku adil. Nah itu dia tadi update dari perkembangan sidang sengketa Pilpres 2024. Gimana kalian udah pada siap belum untuk mendengarkan hasilnya di tanggal 22 April nanti? Jangan lupa untuk selalu subscribe Street Journalism, like, comment, dan share untuk informasi selanjutnya.